괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Shalom, perkenalkan nama saya Sonia Armeliana Menir. Saya dari Prodi Psikologi Kristen, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. NIM saya 20520240046. Hari ini saya akan membahas tentang teori dari Erik Erikson. Namun sebelum kita akan membahas tentang teori dari Erik Erikson, kita akan mengenali siapa Erik Erikson melalui biografi singkat dari Erik Erikson. Setelah itu kita akan masuk ke dalam pembahasan materi. Yang pertama ada manusia dalam pandangan Erik Erikson, dan yang kedua ada konsep utama teori Erikson. Dalam konsep utama teori Erik Erikson kita akan membahas tentang dua hal, ada kebingungan identitas dan juga tahapan psikososial dalam perkembangan kepribadian. Oke, baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan teori dari Erik Erikson. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut teori dari Erik Erikson, kita akan melihat lebih dahulu biografi singkat dari Erik Erikson. Siapa sih Erik Erikson ini sebenarnya? Jadi teman-teman, Erik Erikson lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 15 Juni 1902. Ayahnya adalah penjual asinan mangga yang tidak dikenal namanya, dan ibunya adalah Carla Abramson, adalah wanita Yahudi. Orang tuanya berpisah jauh sebelum Erik lahir. Dan setelah itu Carla menikah dengan Dr. Theodor Homburger, lalu mereka pindah ke Karlsruhe, Jerman Selatan. Erikson menyelesaikan pendidikannya di gymnasium, dan pada usianya yang ke-25 tahun, ia diundang untuk mengajar di sebuah sekolah swasta di Wina. Selama ia mengajar di sekolah, Erikson ternyata menjadi begitu tertarik kepada pendidikan anak-anak, sehingga ia mengikuti dan tamat dari sekolah pendidikan guru yang menerapkan metode Montessori. Di sini, di bawah bimbingan Anna Freud, ia mempelajari psikoanalisis di Institut Psikoanalisis di Wina dan tamat dari sana pada tahun 1933. Dan pada waktu yang sama, di tahun 1933, Erikson dan keluarganya juga pindah ke Amerika Serikat, di mana dia di situ mulai mengajar di beberapa universitas ternama, termasuk Harvard, Yale, dan juga University of California di Berkeley. Salah satu kontribusi terbesar Erikson adalah pengenalan istilah krisis identitas, terutama untuk menggambarkan perjuangan remaja dalam menemukan jati diri mereka. Karyanya membantu memperkaya pemahaman dalam bidang pendidikan, psikologi, dan juga konseling. Erikson juga dikenal sebagai psikolog Jerman yang terkenal dengan teori tentang 8 tahapan perkembangan manusia. Erikson juga merupakan psikolog Freudian, namun teorinya lebih tertuju pada masyarakat dan kebudayaan. Erikson meninggal dunia tanggal 12 Mei 1944 di Harwich, Cape Cod, Massachusetts. Kita akan masuk ke dalam teori. Di sini kita akan membahas dua teori. Yang pertama ada manusia dalam pandangan Erikson, dan juga konsep utama teori Erik Erikson, kebingungan identitas, dan juga tahapan-tahapan psikososial dalam perkembangan kepribadian. Kita akan lihat yang pertama adalah pandangan manusia dalam pandangan Erikson. Jadi Erikson itu memiliki pandangan yang menarik teman-teman tentang perkembangan manusia, di mana ia percaya bahwa manusia itu berkembang secara psikologis sepanjang hidupnya melalui serangkaian tahapan yang disebut tahap perkembangan psikososial. Kita akan membahas lebih lanjut, namun di sini kita akan melihat lebih singkat apa saja tahap perkembangan yang dikembangkan oleh Erik Erikson ini. Ada 8 tahap perkembangan. Yang pertama itu tahap percaya dan tidak percaya. Yang kedua ada tahap otonomi versus rasa malu dan ragu. Ada inisiatif versus rasa bersalah. Kerajinan versus rendah diri. Identitas versus kebingungan identitas. Ada kelainan dan keintiman versus isolasi. Maksud saya adalah keintiman versus isolasi. Ada generativitas versus stagnasi, dan juga integritas diri atau ego versus keputusasaan. Kita
kita lanjut, kita akan masuk ke dalam tahap kebingungan identitas. Di sini kebingungan identitas atau identity confusion adalah salah satu konsep utama yang diperkenalkan oleh Erik Erikson dalam teori tahap perkembangan psikososialnya yang terdapat pada tahap kelima, yaitu identitas versus kebingungan identitas yang terjadi pada masa remaja sekitar usia 13 sampai 21 tahun atau 12 sampai 19 tahun. Teman-teman, pada tahap ini, remaja itu berupaya menemukan siapa diri mereka sebenarnya dan juga mulai mencari nilai-nilai kepercayaan dan tujuan hidup yang akan membentuk identitas pribadi mereka. Menurut Erikson, krisis ini merupakan bagian penting dari perkembangan karena remaja sendiri secara aktif mencoba memahami diri mereka sendiri di tengah perubahan fisik, emosional, dan sosial. Dan selama proses ini, remaja akan mengeksplorasi berbagai peran dan pengalaman untuk menemukan jati diri mereka sendiri. Di sini mereka mulai bertanya tentang siapa diri mereka sebenarnya, apa tujuan hidup mereka, dan bagaimana mereka ingin tampil di mata orang lain. Para remaja juga biasa mencari identitas dalam berbagai aspek seperti orientasi seksual, pilihan karir, kepercayaan, dan juga nilai-nilai. Ada 3 bentuk krisis identitas yang dibicarakan oleh Erikson. Itu ada, yang pertama ada parah, di mana kebingungan identitas mengalahkan identitas pribadi. Selanjutnya ada berkepanjangan, itu penyelarasan kembali identifikasi masa kanak-kanak dalam waktu yang panjang. Dan yang terakhir ada diperparah, itu dimana berulang kali gagal dalam upaya penyelesaian. Teman-teman, kebingungan identitas ini terjadi pada tahap kelima dari tahap perkembangan yang berlangsung di antara usia yang tadi saya sebutkan 13 sampai 21 tahun atau 12 sampai 19 tahun. Nah, pada tahap ini remaja akan mengeksplorasi berbagai peran, nilai, dan keyakinan untuk mengembangkan rasa diri yang jelas. Jika berhasil dalam mengidentifikasi identitas diri mereka, remaja akan mampu tetap setia pada dirinya sendiri. Namun sebaliknya, jika gagal, remaja akan mengalami kebingungan peran atau identitas dan rasa diri yang lemah. Kita akan masuk dalam pembahasan selanjutnya, itu ada tahap psikososial dalam perkembangan kepribadian. Yang pertama, tahap kepercayaan versus tidak percaya. Ini berlangsung dari usia 0 sampai 18 bulan. Selama tahap ini, bayi tidak yakin dengan dunia tempat tinggalnya dan mencari pengasuh utamanya untuk mendapatkan stabilitas dan konsistensi perawatan. Selanjutnya ada otonomi versus rasa malu dan keraguan. Ini berlangsung dari usia 18 sampai 3 tahun. Menurut Erikson, anak-anak pada tahap ini difokuskan pada pengembangan rasa kendali pribadi atas keterampilan fisik dan rasa kemandirian. Selanjutnya ada tahap inisiatif versus rasa bersalah, di mana berlangsung dari usia 3 sampai 6 tahun. Selama tahap inisiatif versus rasa bersalah ini, anak-anak lebih sering menegaskan diri mereka sendiri melalui pengarahan permainan dan interaksi sosial lainnya. Selanjutnya ada kerajinan versus kerendahan hati, di mana berlangsung dari usia 6 sampai 12 tahun. Teman-teman, pada tahap ini anak-anak mulai membandingkan diri mereka dengan teman sebayanya untuk mengukur kemampuan dan harga diri mereka. Selanjutnya ada identitas dan kebingungan identitas. Yang tadi saya sebutkan itu berlangsung dari usia 12 sampai 19 tahun atau 13 sampai 21 tahun. Nah, selama tahap ini remaja mencari jati diri dan identitas pribadi melalui eksplorasi yang intens terhadap nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan pribadi. Selanjutnya ada intimasi versus isolasi. Ini berlangsung dari usia 18 sampai 40 tahun. Selama tahap ini konflik utama itu berpusat pada pembentukan hubungan yang intim dan penuh kasih dengan orang lain. Selanjutnya ada generativitas dan stagnasi. Ini dari usia 40 sampai 65 tahun. Selama tahap ini individu lebih fokus membangun kehidupan, terutama melalui karir, keluarga, dan juga kontribusinya terhadap masyarakat. Dan yang terakhir ada integritas diri atau ego dan juga keputusasaan. Ini berlangsung dari usia 65 tahun ke atas. Nah, di tahap ini teman-teman dimulai pada usia 65 tahun dan berakhir saat kematian.
Selama masa inilah kita merenungkan pencapaian kita dan dapat mengembangkan integritas jika kita melihat diri kita menjalani kehidupan yang sukses. Kita akan masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut tentang 8 tahapan perkembangan kepribadian menurut Erikson. Yang pertama kita akan membahas tentang kepercayaan versus ketidakpercayaan. Nah, kepercayaan itu biasanya bila pengasuh atau orang tua dapat diandalkan dan konsisten dan juga penuh perhatian, maka anak-anak akan mengembangkan rasa percaya dan juga meyakinkan bahwa dunia ini merupakan dunia yang aman dan orang-orang yang ada di sekitarnya itu dapat diandalkan serta penuh dengan kasih sayang. Nah, rasa percaya ini tuh bisa membuat anak-anak merasa aman bahkan saat terancam dan akan berlanjut ke hubungan-hubungan lainnya sehingga menjaga rasa aman mereka di tengah potensi ancaman. Sedangkan ketidakpercayaan itu jika pengasuh atau orang tua gagal memberikan perawatan dan juga kasih sayang yang konsisten dan memadai, itu bisa menyebabkan anak dapat mengembangkan rasa ketidakpercayaan dan ketidakamanan. Ini menyebabkan anak-anak memiliki ketakutan, kecemasan dalam menjalankan hal-hal lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang otonomi versus rasa kemaluan. Nah, jika anak-anak itu didorong dan didukung dalam peningkatan kemandirian, mereka akan menjadi lebih percaya diri dan aman dalam kemampuan mereka untuk bertahan hidup. Sedangkan di sisi lain, jika anak-anak terlalu dikontrol dan dikritik, mereka mungkin mulai merasa malu dengan otonomi mereka dan meragukan kemampuan mereka. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan diri dan takut mencoba hal baru dan juga perasaan tidak mampu mengendalikan diri mereka. Selanjutnya ada inisiatif versus rasa bersalah. Ketika orang tua, pengasuh mendorong dan juga mendukung anak untuk mengambil inisiatif, itu bisa membuat mereka dapat merencanakan kegiatan, menyelesaikan tugas, dan juga menghadapi tantangan-tantangan lainnya. Anak-anak juga akan belajar bagaimana cara mengambil inisiatif dan memegang kendali atas lingkungannya. Di sini mereka juga akan mulai berpikir sendiri, merumuskan rencana dan melaksanakannya, yang dapat membantu menumbuhkan rasa memiliki tujuan. Namun jika sebaliknya, pengasuh atau orang tua menghambat pengejaran aktivitas mandiri atau mengabaikan atau mengeritik semua upaya yang dilakukan oleh anak, itu mungkin dapat membuat anak merasa bersalah tentang keinginan dan inisiatif mereka, dan hal ini berpotensi menimbulkan perasaan bersalah, merugikan diri sendiri dan kurangnya inisiatif. Selanjutnya, kerajinan versus kerendahan hati. Jika anak-anak didorong oleh orang tua, guru, ataupun pengasuhnya, itu bisa mengembangkan keterampilan mereka, memperoleh rasa industri mereka, dan rasa kompeten dan juga percaya pada keterampilan mereka. Di sini mereka mulai belajar bekerja dan juga bekerja sama dengan orang lain dan mulai memahami bahwa mereka dapat menggunakan keterampilan mereka untuk menyelesaikan tugas. Hal ini menumbuhkan rasa percaya diri terhadap kemampuan mereka untuk mencapai tujuan. Namun jika anak lagi-lagi menerima umpan balik negatif atau tidak diizinkan menunjukkan keterampilannya, mereka mungkin mengembangkan rasa rendah diri. Dan mereka mungkin akan merasa bahwa mereka itu tidak sebaik teman sebayanya atau usaha mereka tidak dihargai. Itu bisa menyebabkan kurangnya kepercayaan diri dan perasaan tidak mampu yang akan dialami oleh anak-anak. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam identitas versus kebingungan identitas. Nah, jika remaja didukung dalam eksplorasi mereka dan diberi kebebasan untuk mengeksplorasi peran yang berbeda-beda, itu bisa membuat mereka cenderung keluar dari tahap ini dengan rasa yang kuat dan perasaan mandiri serta terkendali. Proses ini melibatkan eksplorasi minat, nilai, dan tujuan mereka yang membantu mereka membentuk identitas unik mereka sendiri. Namun, jika remaja dibatasi dan tidak diberi ruang untuk mengeksplorasi atau merasa prosesnya terlalu membebani atau menyusahkan, mereka mungkin mengalami kebingungan identitas. Ini bisa berarti mereka tidak yakin tentang posisi seseorang di dunia, nilai-nilai dan arah masa depan mereka ini akan kemana. Mereka mungkin kesulitan mengidentifikasi tujuan atau jalan mereka yang menyebabkan mereka mengalami kebingungan tentang identitas pribadi mereka. Selanjutnya, intimasi versus isolasi. Individu yang berhasil melewati tahap ini mampu membentuk hubungan intim dan timbal balik dengan orang lain. Mereka dapat menjalani ikatan yang erat dan merasa
nyaman dengan saling ketergantungan. Keintiman melibatkan kemampuan untuk bersikap terbuka dan berbagi diri kepada orang lain, serta kemauan untuk berkomitmen pada hubungan dan melakukan pengorbanan pribadi demi hubungan tersebut. Namun sebaliknya, jika individu kesulitan membentuk hubungan dekat, mungkin karena krisis identitas yang belum terselesaikan sebelumnya atau takut penolakan, mereka bisa saja mengalami isolasi. Isolasi di sini mengacu pada ketidakmampuan untuk menjalin hubungan yang bermakna dan intim dengan orang lain. Hal ini dapat menyebabkan perasaan kesepian, keterasingan, dan juga pengucilan. Nah, yang terakhir itu ada sebelumnya, mohon maaf, generativitas dan stagnasi. Jika individu merasa bahwa mereka memberi kontribusi yang berharga bagi dunia, misalnya melalui membesarkan anak-anak atau berkontribusi terhadap perubahan positif dalam masyarakat, mereka akan merasakan generativitas. Generativitas ini melibatkan kepedulian terhadap orang lain dan keinginan untuk berkontribusi bagi generasi pendatang, seringkali melalui peran sebagai orang tua, pembimbing, pemimpin, atau hasil karya kreatif yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Nah, sedangkan stagnasi itu jika individu merasa tidak memberikan dampak positif atau tidak terlibat dalam tugas produktif atau kreatif, mereka mungkin mengalami stagnasi. Stagnasi itu melibatkan perasaan tidak produktif dan tidak terlibat yang mengarah pada penyerapan diri dan kurangnya pertumbuhan dan perasaan hampa. Dan yang terakhir ada integritas ego, integritas diri versus keputusasaan. Jika individu telah merasa menjalani kehidupan yang memuaskan dan bermakna, mereka akan mengalami integritas ego. Hal ini dicirikan oleh penerimaan terhadap kehidupan mereka sebagaimana adanya, kemampuan untuk menemukan koherensi dan tujuan dalam pengalaman mereka, serta rasa kebijaksanaan dan kepuasan. Nah, di sisi lain jika individu merasa menyesal tentang masa lalunya, merasa telah membuat keputusan yang buruk atau yakin telah gagal mencapai tujuan hidupnya, mereka mungkin mengalami keputusasaan. Keputusasaan ini melibatkan perasaan menyesal, pahit, dan kecewa terhadap kehidupan seseorang, serta ketakutan terhadap kematian yang mendekat. Itu dia teori-teori yang disampaikan oleh Erikson, dan kesimpulannya teori Erik Erikson ini menjelaskan bahwa manusia itu berkembang melalui 8 tahap psikososial sepanjang hidupnya, di mana setiap tahap memiliki tantangan yang mempengaruhi kesehatan mental dan kepribadian. Salah satu konsep kunci adalah kebingungan identitas pada masa remaja. Saat individu mencari jati diri dan peran sosialnya, penyelesaian positif dari tantangan ini mendukung kesadaran diri, hubungan sosial yang sehat, dan stabilitas kepribadian. Secara keseluruhan, perkembangan psikologis manusia sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya yang memperkaya karakter, dan kesejahteraan emosional sepanjang waktu. Itu dia teori-teori dari Erik Erikson. Semoga bermanfaat.